Untuk teman-teman saya izin untuk record. Ya. Abraham di atas. Udah. Promosi Apri. Baik teman-teman, maaf ya terkait. Betul. Bisa nggak? Aku mau nasi. Kamu baca di. Kamu berhasil. Enggak. Ya, sama. Gua makan ayam. Iya. Apa gimana materi itu? Baik, sebelumnya sedikit info. Kegiatan ini diselenggarakan oleh APRI, Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri. APRI merupakan wadah kolaborasi bagi para profesional, praktisi, dan akademisi, dan pelaku industri di bidang rekayasa dan industri. Sejak diinisiasi pada tahun 2022, APRI berkomitmen untuk mendorong peningkatan kompetensi, inovasi, serta sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri. Buat teman-teman yang pengen nambah relasi dan upgrade skill, nanti boleh banget gabung jadi anggota APRI. Info lengkapnya bisa dicek langsung di website apri.id.org. Baik, teman-teman, kembali lagi dengan webinar otomotif dengan judul Membangun SDM Unggul untuk Mendukung Industri Otomotif Berdaya Saing Tinggi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Oditya Ramadhani dengan data diri sebagai berikut. Ada untuk email langsung saya dan ada LinkedIn saya. Untuk lisensi dan sertifikasi sudah dicantumkan dan pengalaman kerja pada saat ini saya bekerja di PT Rezeki Mekanik Indonesia. Sebelumnya tentang Dokter Mekanik Academy atau PT Rezeki Mekanik Indonesia. Dokter Mekanik Academy adalah lembaga pelatihan resmi di Indonesia yang terdaftar sebagai Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Vocational Identity Number atau FIN yaitu 240410002 dan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP di bawah Kementerian Pendidikan nomor pokok sekolah atau NPSN K999404. Kami berfokus pada perkembangan keterampilan teknik modern berbasis industri, khususnya di bidang teknik dan engineering. Dokter Mekanik Academy juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi tingkat nasional dan internasional. Sebelumnya, industri otomotif merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
serta kemajuan teknologi seperti elektrivitas kendaraan, lalu digitalisasi sistem, dan penerapan konsep industri 4.0. Perubahan ini menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam hal kesiapan sumber daya manusia yang tidak hanya dituntut untuk kompetensi teknis yang mumpuni, tetapi juga kemampuan adaptasi, inovasi, serta pola pikir yang terus berkembang. Namun kondisi pada saat ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia, sehingga diperlukan upaya yang terperah dalam mengembangkan SDM yang unggul melalui pendidikan berbasis industri, pelatihan kompetensi, serta sertifikasi profesional dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Diharapkan industri otomotif mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerjanya. Lalu untuk otomotif di era 4.0, industri otomotif saat ini menjadi salah satu sektor unggul yang terus berkembang dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, baik dalam hal produksi, ekspor, maupun penyerapan tenaga kerja. Seiring dengan perkembangan zaman, industri ini memunculkan teknologi kendaraan listrik atau electrical vans, sistem digitalisasi, serta otomasi dalam proses produksi. Persaingan global yang semakin ketat menuntut perusahaan otomotif untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kebutuhan tenaga kerja yang semakin kompleks, di mana SDM dituntut tidak hanya memiliki keterampilan dasar, tetapi juga mampu menguasai teknologi terbaru dan beradaptasi dengan perubahan yang semakin cepat di lingkungan industri. Jadi para pekerja tidak hanya dituntut untuk bekerja di setiap hari, tapi juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, apalagi untuk era 4.0 ini. Untuk di otomotif juga cukup berkembang ya teman-teman, karena dia menggunakan sistem. Salah satunya biasanya otomotif itu transportasi. Kalau transportasi tidak berkembang, artinya di negara itu artinya ada ketertinggalan ketertinggalan industri, khususnya di sektor otomotif. Selanjutnya, tantangan SDM dalam industri otomotif. Industri otomotif saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangan sumber daya manusia yang sudah saya jelaskan tadi, terutama terkait kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Jadi kebutuhan industri yang cukup meningkat dengan spesifikasi yang menurut saya cukup signifikan ya, tetapi kualitas SDM di Indonesia yang sedikit dari tersebut. Lalu perubahan teknologi yang selalu cepat seperti digitalisasi, otomasi, dan kendaraan listrik menuntut tenaga kerja lebih memiliki keterampilan yang lebih kompleks dan spesifik. Namun, masih banyak tenaga kerja yang belum memiliki sertifikasi kompetensi atau pengalaman yang relevan dengan standar industri. Selain itu, persaingan global yang semakin ketat sehingga SDM dituntut tidak hanya unggul secara teknis, tapi juga memiliki kemampuan adaptasi, komunikasi, dan problem solving yang baik agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Lalu perbedaan antara perkembangan industri otomotif di negara maju dan negara berkembang. Perkembangan industri otomotif di dunia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara negara maju dan berkembang, baik dari sisi teknologi, inovasi, maupun kualitas sumber daya manusia. Di negara maju, industri otomotif lebih berkembang sangat pesat dengan
mengedepankan teknologi tinggi seperti kendaraan listrik atau EV, kendaraan otonom atau self-driving, serta perkembangan smart manufaktur berbasis industri 4.0. Negara-negara ini juga didukung oleh riset perkembangan atau R&D yang kuat serta tenaga kerja yang high skill dan terspesifikasi sehingga mampu menghasilkan produk yang inovatif dan berdaya saing sangat global. Sementara itu, di negara berkembang, industri otomotif masih berada di tahap perkembangan dan cenderung berfokus pada kegiatan produksi, perakitan, serta penumbuhan dasar domestik penumbuhan pasar domestik. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan teknologi, kurangnya tenaga kerja yang terampil, serta ketergantungan pada investasi dan teknologi dari luar negeri. Meskipun demikian, negara berkembang memiliki potensi besar dalam hal yang luas dan biaya tenaga kerja yang lebih kompetitif, sehingga menjadi peluang untuk menarik investasi, meningkatkan kapasitas industri. Oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan, negara berkembang perlu memperkuat kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan berbasis kompetensi, serta sertifikasi profesional yang agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan daya saing di industri otomotif di tingkat global. Contoh produk otomotif dari berbagai negara di industri otomotif global menghasilkan berbagai produk unggulan dari berbagai negara yang memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Negara seperti Jepang dikenal dengan produk kendaraan yang irit bahan bakar, tahan lama, dan teknologi hybrid. Contohnya Toyota Prius, Honda Civic. Lalu dari Jerman, industri otomotif identik dengan performa tinggi dan teknologi yang canggih seperti BMW yang series 3, Mercedes-Benz yang S-Class. Sementara itu untuk Amerika unggul dalam inovasi dan kendaraan listrik, contohnya seperti Tesla Model 3, serta kendaraan besar mulai seperti Ford yang F-150. Di sisi lain, untuk negara berkembang juga mulai menunjukkan perkembangan dan seperti China menjadi salah satu pemain besar dalam kendaraan listrik dengan produksi seperti BYD yang EV, tentu saja BYD. Lalu selanjutnya, sedangkan India dikenal dengan kendaraan ekonomi seperti Tata Nano. Lalu hal ini menunjukkan bahwa baik negara maju maupun negara berkembang memiliki peran penting dalam industri otomotif global dengan keunggulan dan fokus masing-masing yang berbeda sesuai dengan kondisi dan strategis negaranya itu masing-masing. Negaranya itu berbeda-beda kan. You are currently the only person in this conference. Baik untuk industri otomotif di Indonesia. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa negara maju dan berkembang. Lalu di Indonesia itu perkembangan di sektor otomotifnya, baik untuk
Industri otomotif di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mulai menjadi salah satu sektor andalan dalam perekonomian nasional, khususnya dalam kontribusi terhadap PB, PDB, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan ini didukung oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, serta masuknya berbagai produsen global seperti Toyota, Honda, dan Mitsubishi yang menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan pasar potensi di kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir ini, industri otomotif Indonesia juga menjadi bertransformasi menuju teknologi yang lebih maju, seperti perkembangan kendaraan listrik atau EV, yang didukung oleh kebijakan pemerintah melalui percepatan ekosistem. Perkembangan konsep industri 4.0 dalam proses manufaktur mulai diadaptasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, seperti kebutuhan peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, sumber daya, serta daya saing produk lokal di pasar global. Dengan potensi pasar yang lebih besar dan dukungan kebijakan pemerintah Indonesia, memiliki peluang untuk menjadi salah satu pemain utama dalam sektor industri otomotif, khususnya di kawasan regional Asia Tenggara. Asalkan mampu terus bersaing, kualitas otomotif di Indonesia akan terus berkembang mengikuti negara maju. Perbedaan perkembangan otomotif di Indonesia dan luar negeri. Perkembangan industri otomotif di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibanding negara maju di luar negeri. Di Indonesia, otomotif masih didominasi oleh kegiatan perakitan atau assembling dan produksi berbasis literasi dari perusahaan global seperti Toyota, dengan fokus utama pada penempatan pasar domestik dan ekspor regional. Sementara itu, di negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Amerika, industri otomotif telah berkembang lebih jauh dengan melibatkan pada inovasi teknologi riset seperti perkembangan R&D, serta produksi kendaraan berteknologi tinggi seperti mobil listrik dan mobil otonom. Lalu perbedaan perkembangan otomotif di Indonesia dan di luar negeri. Dari sisi teknologi, negara maju sudah mengadaptasi sistem otomasi dan digitalisasi secara menyeluruh dalam proses manufaktur, sedangkan di Indonesia merupakan teknologi tersebut masih dalam tahap berkembang. Dari sisi sumber daya manusia, tenaga di Indonesia di negara maju umumnya memiliki tingkat keterampilan dan signifikasi yang lebih tinggi, sementara di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas SDM agar sesuai dengan kebutuhan industri modern. Namun demikian, Indonesia memiliki keunggulan dari segi potensi pasar yang besar, biaya tenaga kerja yang kooperatif, serta peluang investasi yang meningkat sehingga memiliki prospek. Lalu perkembangan otomotif dalam dunia balap. Perkembangan teknologi otomotif dalam sektor balap atau balap mobil mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring menjadi pelopor inovasi bagi kendaraan konvensional. Ajang balap seperti Formula One, Le Mans, lalu NASCAR Club Series menjadi laboratorium yang nyata bagi perkembangan teknologi yang canggih.
mulai dari aerodinamika, material ringan, hingga efisiensi mesin. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan juga mengarah pada penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti mesin hybrid dan listrik. Terlihat pada ajang Formula E. Selain itu, inovasi seperti sistem pengereman canggih, kontrol traksi, serta penggunaan data dan sensor yang real-time meningkatkan performa sekaligus keselamatan pembalap. Teknologi yang awalnya dikembangkan di lintasan balap ini kemudian banyak diadaptasi ke kendaraan sehari-hari pada sistem ABS, pedal shift, hingga teknologi hybrid. Hal ini menunjukkan bahwa dunia balap tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetensi, tapi juga sebagai pusat inovasi yang mendorong kemajuan industri otomotif secara keseluruhan. Baik, teman-teman, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat publik. Baik, teman-teman, masih saya tunggu ya. Selagi teman-teman menyiapkan pertanyaan, saya akan sedikit promosi terkait webinar yang diselenggarakan oleh APRI. Baik, sedikit informasi tambahan ya teman-teman. APRI secara rutin menyelenggarakan webinar diskusi keilmuan serta program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang dapat diikuti oleh para anggotanya. Dengan bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit, mulai dari akses ke webinar, bahkan menjadi narasumber dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri, memperluas jenjang profesional lintas bidang, hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kalau teman-teman berminat gabung menjadi anggota APRI, informasi keanggotaannya bisa langsung dicek di website apri.id.org. Nanti kalau teman-teman masih bingung, tim APRI juga siap bantu proses pendaftarannya. Baik teman-teman, karena tidak ada yang bertanya, untuk webinar pada kali ini saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir. Terima kasih semua.